Dan di penjelasan sebelumnya saya beritahu Joko Widodo itu alumni SMA 6 Surakarta. Tetapi yang saudara akui tadi bahwa ada reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan tahun 98, Joko Widodo itu adalah SMA N6 Yogyakarta. Jadi saya ingin tanya, tadi gambarnya benar ya? Oke, saya tunjukkan lagi. Gambarnya benar kan? Ya. Oke. Ini isinya benar apa tidak? Saya ingin tanyakan. Ya, ini isinya di sini tertera Joko Widodo itu asal SMA 6 Yogyakarta 1980. Ini tadi kan gambarnya benar. Isinya ini benar apa tidak? Namanya benar. Iya, isinya ini benar apa tidak? Iya. Nomor mahasiswanya isinya benar apa tidak? Nomor alumni benar. Iya. Tahun terdaftar benar. Iya. Tahun lulusnya benar. Iya. Alamat saya tidak tahu. Ya. SMA-nya ini benar. SMA-nya saya tidak ini tahu. Benar atau tidak? SMA-nya saya tidak tahu. Kan Anda aku ini benar, data ini benar atau tidak? Namanya benar. Ya. Tempat tanggalnya benar. Ya. Nomor mahasiswanya benar. Ya. Nomor alumninya benar. Ya. Tahun terdaftar benar. Tahun lulus benar. Ya. Tahun lulus pun masih kontroversi karena antara polisi, silakan duduk. Karena antara polisi dan Jokowi itu antara 83 85 KKN. Jadi tidak mungkin saksi orang yang KKN di tahun yang sama, lulus di tahun yang sama itu tidak mungkin, ya. Jadi Anda sudah disumpah, ya. Ini memiliki satu konsekuensi. Oke. Berarti Anda mengatakan ini benar, data ini benar atau tidak? Ada yang benar, ada yang saya tidak tahu. Bahwa transkrip nilai itu ditulis tangan atau diketik? Diketik ya. Bisa tidak transkrip nilai seorang mahasiswa itu tidak diketik tapi tulisan tangan dan itu berada di tangannya. Jadi misalkan saya alumni Fakultas Kehutanan, saya memiliki transkrip nilai tapi transkrip nilai saya tidak diketik tapi tulisan tangan. Mungkin tidak? Tidak mungkin ya? Oke, tidak mungkin. Anda bukan ahli, saya hanya tanya, apakah bisa orang yang memiliki skripsi tetapi tidak ada tanda tangan satupun pembimbing utama atau pembimbing pembantu tapi dia bisa lulus sarjana? Itu saja pertanyaan saya. Iya, karena gini Pak, punya saya. Enggak, saya tanya itu, Anda bukan ahli, saya enggak tanya skripsi saudara, saya hanya... Justru apa yang maksud dijawab saudara Muhammad Taufik itu mah pendapat gitu. Dijawab saja. Pengalaman dia, bro. Jangan pertanyaannya mungkin. Iya, enggak, saya tidak tanya mungkin. Saya tidak tanya mungkin, bisa tidak, saya pertanyaan bisa tidak. Ya, bisa tidak seseorang alumni, seseorang yang kuliah di Fakultas Kehutanan, skripsinya tidak ada tangan, dia bisa sarjana. Kalau saudara jawab, iya. Iya, tidak tahu, ya. Ditulis seolah mereka berhasil membuktikan, ya. Itu padahal enggak, karena mereka itu hanya ngecap sesuatu yang sangat bertentangan. Pertentangan setidaknya ada 4 ya. 1, mereka mengerti, ya, mereka kenal, mereka berinteraksi, lama waktunya 5 tahun, tapi tidak tahu tempatnya, tidak tahu sekolahnya SMA, kan aneh begitu, ya. Terus dibangun narasi dan sebagainya. Tapi saya mau luruskan ya, para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras. Jadi kita akan kembalikan persoalan ini pada isu utamanya apa, tentang CLS. Apa itu citizen lawsuit? Citizen lawsuit itu adalah gugatan tentang kewajiban negara untuk menyelesaikan persoalan. Dan citizen lawsuit itu bisa perorangan, bisa kelompok. Citizen lawsuit itu tidak mensyaratkan ganti rugi. Telaah utamanya adalah pada perbuatan negara. Apakah negara sudah melakukan upaya hukum dalam kaitan dengan pasal 1365 atau apa itu 1365, perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain dan mewajibkan negara untuk menyelesaikan. Dan kita lihat unsur-unsur negara yang ada di dalam gugatan CLS itu antara lain adalah Presiden ke-7 Joko Widodo, ya, dia adalah
penasihat di Danantara, dan hari ini Anda lihat ya, OJK itu beberapa pengelolanya mengundurkan diri semacam bedal desa, artinya kan sudah ada krisis. Jadi JKW kita gugat karena dia adalah pengawas Danantara. Danantara itu BUMN itu diatur oleh apa namanya, peraturan pemerintah ya. Kemudian yang kedua, rektor ya, rektor itu Prof. Ova Amelia itu juga subjek hukum negara karena dia pegawai pemerintah yang ditugaskan menjabat rektor, dan rektor itu SK-nya dari presiden ya, tapi ditunaikan oleh menteri begitu. Lantas yang ketiga wakil rektor sama, wakil rektor itu adalah pejabat negara yang ditugaskan ya menjadi wakil rektor dan digaji juga oleh uang APBN. Lalu ya yang berikutnya yang keempat adalah kepolisian. Nah tentu kepolisian adalah institusi negara yang kemarin lagi rame ya, Pak Kapolrinya nggak mau dicopot, pilih jadi petani. Ya, saya dukung nih, saya yakin netizen juga mendukung itu kalau Pak Kapolri jadi petani ya. Lantas turut tergugatnya adalah Universitas Gadjah Mada selaku institusi. Oke, kalau kita lihat dari proses waktu ke waktu ya, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan pada hari ini termasuk saksi ya, itu bukan tahu tempat KKN ya, bahwa dia lulusan di situ, tapi itu kan sudah gampang dibantah dengan buku alumni saja sudah terbantah bahwa memang ada nama Joko Widodo, tapi bukan itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mudanya dia tidak pernah dipanggil Jokowi, tapi Joko. Nah, tentu sesuatu hal yang bertolak belakang ya antara Jokowi dan Joko Widodo. Jadi teori yang memungkinkan itu adalah dulu ada mahasiswa tahun 80 lulus 85 namanya Joko Widodo, tapi bukan KKN di Ketuyan, bukan KKN di Kecamatan Wonosegoro, bukan KKN di Boyolali, jadi terpisah ya. Itu sebagai hukum yang terpisah, perbuatannya pun juga terpisah. Karenanya kalau masih ngotot di Ketuyan itu ngaco, karena kami punya data bahwa setiap mahasiswa KKN pada saat itu adalah 5 mahasiswa dan tidak ada nama di situ adalah Joko Widodo ya di Ketuyan. Kami punya nama ini tapi tidak sebut ya, ada 5 orang yang confirm KKN di Ketuyan, namanya ini, tapi 2 nama sudah saya sebut itu. Yang satu apa namanya, Sri Purwaningsih itu ya, Mbak Tuti itu ya, terus ya ada beberapa nama lain, Mbak Pur ya, Sri Purwaningsih, Mbak Pur atau Ipung ya, ada nama-nama lain tapi tidak usah saya sebut ya. Karenanya perdebatan yang panjang apapun, sengotot apapun, tak ada yang secara faktual itu menunjukkan nilai ijazah ya, jadi hanya narasi. Universitas Gadjah Mada pun itu juga narasi ya, Universitas Gadjah Mada narasi, terus kemudian rektor juga narasi, wakil rektor narasi, polisi bilang menyita, tapi polisi juga narasi juga, bahkan bukan narasi, polisi tidak pernah membuktikan, mengajukan pertanyaan pun tidak. Dari sidang ke sidang, dari waktu ke waktu sama, akan kami berikan tanggapan di dalam kesimpulan. Jadi kalau ada yang bilang saksinya menguatkan, itu menguatkan apa? Menguatkan bohong iya, tapi kalau menguatkan pembuktian tidak. Kalau menguatkan pembuktian itu kan cuma 3 teman kuliah, ijazahnya tahu dan mengerti ya, serta punya bukti-bukti akademik yang lain, itu baru itu. Karenanya mestinya yang dihadirkan besok itu saksi-saksinya adalah dari bagian akademik ya, atau LPPM, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat ya, atau mungkin kepala desa atau warga desa yang saat itu dipakai KKN, itu baru betul ya. Karenanya buat
rekan-rekan semua sebangsa dan setanah air, saya santai aja. Jadi nanti akan terjadi kejutan di persidangan berikutnya. Kami tidak akan tanya itu. Apa ya namanya strategi, tidak usah kita beber ya. Kalau ada yang nyinyir tidak bisa membuktikan, ya Anda salah sih, karena kita ini menggugat JKW, tapi yang muncul adalah kepolisian, yang muncul adalah menteri dan sebagainya ya. Tetapi dari fakta-fakta kemarin, khususnya persidangan tanggal Selasa 27 Januari 2028, kami jadi memiliki keyakinan satu ketika sedang kita susun untuk mengajukan gugatan yang khusus kepada Universitas Gadjah Mada, kepada Menteri Pendidikan dan sebagainya, yang nyata-nyata mereka tidak berbuat kaitannya dengan substansi gugatan kami atau materi atau inti dari gugatan kami, yaitu tentang citizen lawsuit. Lalu kira-kira apa ya? Ya bolehlah kalian tak spill dikit. Kalaupun mereka menghadirkan teman-teman sekolah, tapi mereka kan tidak pernah tahu rumahnya di mana. Ini kan sudah satu kebohongan. Yang kedua, mengatakan mereka tahu tempat KKN, tapi tidak tahu siapa teman-temannya. Ini kan aneh ya, masa tahu nomornya, tahu tempat KKN tapi nggak ngerti nama-nama. Dan sepertinya saya pun tidak tahu nomor ijazah saya, kecuali melihat. Nah, artinya mereka ini sudah dikondisikan, disetting untuk yaitu tadi membuat narasi. Tapi berapapun saksi yang hadirkan, semua mengatakan belum pernah melihat ijazah JKW ya, JKW. Dan ada kontroversi lain yang sangat menonjol adalah adanya dua versi SMA. Masa SMA dua versi ya, nggak masuk akal itu. SMA itu mestinya kalau SMA 6, SMA 6 Jogja, SMA 6, SMA Solo. Kalau SMA 6 Solo sudah terbantah. Saat itu belum menjadi SMA 6, baru tahun 86. Nah, kalau kuliahnya lulus 85, SMA-nya 80, 80 itu namanya masih sekolah menengah persiapan pembangunan ya. Jadi silahkan besok diikuti. Nah, ini imbauan khusus saya, kalau ada ingin membantu selesainya perkara ini, Anda datang ke pengadilan, berbondong-bondong memberikan dukungan supaya Anda bisa lihat, tidak cukup mendengar YouTube apalagi berita ya, karena beberapa media mainstream itu sudah dikelola dalam tanda petik untuk apa namanya menggiring opini begitu ya. Baik, aku lanjutkan di bab selanjutnya ya. Tadi anggaplah bab pertama. Yang bab kedua itu adalah tentang pengertian citizen lawsuit. Citizen lawsuit adalah gugatan warga negara atas satu masalah di mana tidak mensyaratkan ganti rugi ekonomi, tapi semata-mata agar negara itu berbuat sehingga tidak porak-poranda, tidak saling mencurigai antara warga negara dan berakhir pada pemidanaan ya. Nah, karenanya CLS ini mereka harus bisa buktikan, oh ini loh buktinya selesai, oh ini dari kepolisian buktinya jelas selesai, ini dari UGM selesai. Nggak ada itu kata-kata itu ya. Jadi semua cuma narasi, apalagi kalau ditanya ijazah. Jadi saya bilang sejak 2017 saat ngeklaim mengatakan alumni UGM Fakultas Kehutanan hingga hari ini tidak pernah ada yang namanya ijazah JKW. Itu dibawa itu saja, mau berdebat apapun kalau memang punya kan dibawa skakmat itu ya. Yang bagian ketiga ya, bahwa ada peluang-peluang yang tidak tertutup kemungkinan kita akan mengajukan gugatan baru sehubungan dengan persidangan di Surakarta. Pasti ada yang tanya, kenapa tidak laporkan polisi? Polisi siapa? Polisi ada Presiden Prabowo ke-8 ketika akan ditempatkan pada departemen saja mereka tidak mereka berani membangkang, berani melakukan praktek insubordinasi. Apa itu membangkang ya, namanya pegawai negeri ditempatkan dimanapun mau. Masa dia malah mengatakan saya siap jadi petani, saya udah jadi petani aja ya. Jadi kalau ada yang bilang kenapa tidak dipidanakan, terjawab sudah ya. Fungsi-fungsi kepolisian itu sudah kacau balau setelah diambil alih oleh
siapa Menteri Dalam Negeri saat ini yang tidak pernah diganti, ya Tito Karnavian, dan kemudian ditempatkan kadernya yang namanya Sigit. Nah, itulah proses menuju titik-titik hancur, ya. Jadi nggak perlu mengatakan kenapa tidak dipidanakan. Yang terpenting isu yang harus diangkat itu satu tentang CLS, yang kedua tentang tidak didapatkannya ijazah, dan yang ketiga adalah nilai kejujuran. Jujur itu mudah, jujur itu murah, jujur itu sederhana, dan jujur itu membawa berkah. Sudah cukup bro? Berapa menit bro? Oke, salam akal waras. Tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Kami persiapan ini ya, dari Ambon turun ke Jakarta dan akan pulang ke Semarang ya guys. Salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.